وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا لسيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وحسين الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم أخي أقيل ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطا الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى أرواح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى أرواح الحبيب أنيس بن أبي الحبشي وإلى الحبيب أحمد بن الحبشي وإلى الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين ثم إلى الحبيب محمد بن علي المالكي ثم إلى الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ ثم الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ ثم الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور ثم الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف ثم إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح أئمة الإسلام المسلمين خصوصا إلى روح أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح ثم إلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمتنا وأمتكم أجمعين الله يتغشى بالرحمة والمغفرة أن الله يعلي درجاتهم من الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا أن الله يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان مع الصحة والعافية وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا ويحفظ جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع البلاء والوباء والمصيبة والذنوب وظاهرها وكبيرها وصغيرها وكبيرها وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين وطويل أعمارنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا مع اللطف والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita baca kitab Minhajul Abidin sampai di halaman 136 ya 137 ya. Qultu fahadani tariqan litabaqat 137 ya. Tsummal wara'u minasyar'i aidan ya. Nah, jadi pembahasan kita di pertemuan yang lalu ketika disampaikan bahwa hukum itu ada hukum syariat dan zahirnya yang nampak pada hukum syariat, juga hukmul wara', hukum wara' atau kehati-hatian, wa haqquhu dan hak-hak wara' tersebut. Kita sudah mengetahui hukum syariat itu adalah antakhudha ma'ataka mimman zahiruhu salahun wa la tas'al. Hukum syariat itu batasannya apa? Setiap ada yang memberikan sesuatu kepada kamu yang zahirnya, yang nampak pada hadiah tersebut atau materi tersebut adalah sesuatu yang baik-baik saja, tidak tampak keharamannya, tidak tampak kesyubhatannya, maka boleh kamu mengambilnya. Itu hukum syariat. Kecuali jika kamu benar-benar yakin bahwa barang yang diberikan kepada kamu itu adalah barang hasil rampasan atau curian atau barang yang benar-benar haram. Itu hukum syariat. Sedangkan hukum wara', hukum kehati-hatian, kamu tidak menerima materi yang dihadiahkan kepada kamu kecuali kamu meneliti terlebih dahulu dengan penelitian yang sebenar-benarnya sampai kamu yakin bahwa barang yang kamu terima itu betul-betul tidak ada syubhat, tidak ada keraguan di dalamnya bahwa dia adalah barang yang halal, barang yang halal. Wa illa, ketika kamu menemukan dan jika kamu menemukan ternyata barangnya tidak murni kehalalannya, fataruddahu, kamu mengembalikannya. Itu hukum wara'.
Makanya kemudian timbul pertanyaan, fa in qulta fa ka'annal wara' yukhallifus syara'. Kalau batasannya seperti ini, maka seakan-akan wara' itu bertentangan dengan syariat. Sikap wara' itu seperti bertentangan dengan syariat. Maka kemudian Imam Ghazali menjelaskan, memang syariat itu diletakkan alal yusri was samahah. Syariat itu memang pondasinya diletakkan secara umum untuk orang awam, makanya bentuk syariat itu secara umum lebih mudah dan lebih memaklumi kondisi manusia. Itu sebabnya kalau kita bicara hukum syariat itu tidak bisa mengarah kepada pribadi seseorang, tapi mengarah kepada kepentingan orang pada umumnya. Pada umumnya standarnya orang itu mampunya sampai di sini. Nah, hukum syariat itu sesuai dengan standar tadi. Nah, tentunya yang menentukan hukum itu tetap sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hukum wara' itu hukum tingkatan, mengarah kepada individu-individu. Ketika kamu bisa lebih unggul daripada kebanyakan orang, maka hukum wara' itulah hukum wara' yang bisa kamu andalkan. Saya memberi contoh, umpamanya sholat ba'diyah dan qabliyah, itu sunnah, jangan kamu jadikan wajib untuk semua orang. Makanya sholat yang wajib itu tidak ada sunnah. Sholat yang wajib itu ya hanya sholat fardu cuma 5 waktu itu. Tapi ketika kamu mau menambah ibadah kamu, jangan jadikan orang lain itu kamu hukumi sesuai dengan pribadi kamu. Saya mau melakukan sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, kemudian saya lihat kalau ada orang yang tidak melakukan qabliyah, ba'diyah, oh ini berarti orang nggak baik ini orang males ini. Jangan kamu hukumi orang secara umumnya seperti kamu, karena tingkatan orang itu berbeda-beda. Begitu juga dalam menerima materi dan menolaknya. Jangan kamu hukumi orang itu harus punya sikap hati-hati seperti kamu, karena sikap hati-hati itu tidak bisa dimiliki oleh setiap orang. Nah, hukum syariatnya berarti hukum secara umum tadi. Nah, tapi jangan kemudian kamu menyangka hukum wara' itu bukan bagian dari syariat. Itu salah. Tsummal wara', nah ini, tsummal wara' minasyar'i aidan. Sesungguhnya wara' itu bagian dari syariat juga. Hanya saja wara' itu tingkatan, syariat yang tingkatannya lebih tinggi. Wa kilahuma fil asli wahidun. Dan antara wara' dengan syariat itu sebetulnya satu. Apa satunya? Ya sama-sama mau tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama mau menyucikan diri dari sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Walakinna lisyar'i hukman. Tapi sesungguhnya syariat itu ada dua hukum. Hukum yang pertama hukmul jawaz. Hukum jawaz itu hukum boleh, yang membolehkan, gitu ya. Yang kedua hukmul afdal wal ahwat. Hukmul jawaz itu hukmul jaiz, boleh. Tapi yang kedua ada di atasnya hukum boleh, hukum yang lebih utama dan hukum yang lebih hati-hati. Kalau mau dibuat contoh seperti umpama ini ya, orang sehari-hari orang tanya kemudian ke kita atau tanya ke dokter, dokter saya boleh enggak makan gula setiap hari, umpama ini ya, saya boleh enggak makan gula setiap hari? Setiap hari saya makan gula umpamanya 10 sendok, boleh enggak? Dokter bilang umpamanya, ya boleh saja, sah-sah saja kamu makan gula 10 sendok.
Tapi lebih bagus kalau kamu itu makan gulanya setiap hari 5 sendok. Itu akan lebih bagus. Makan 10 masih boleh. Makan 10 boleh, belum berbahaya gitu ya. Makan 10 sendok setiap hari belum berbahaya. Ini umpama saja ya. Tapi kalau kamu makannya 5 sendok itu lebih bagus. Jauh dari bahaya. Nah, hukum syariat itu seperti itu. Boleh kamu melakukan ini. Tapi kalau hukum wara', kalau kamu tinggalkan ini, kamu lebih ketat lagi, itu lebih utama. Karena kamu akan lebih selamat. Itu namanya hukum wara'. Nah, jadi jangan perintahkan setiap orang makan gula 5 sendok, belum tentu semuanya mampu. Nah, tapi kamu 10 sendok saja, kalau bisa jaga gula 10 sendok setiap hari, itu sudah selamat kamu. Tapi kalau mau lebih selamat lagi, kamu 5 sendok. Yang 5 sendok ini untuk khusus. Yang 10 sendok ini untuk orang pada umumnya. Sama seperti orang umpamanya makan 3 kali sehari. Itu untuk umum. Boleh enggak saya makan nasi 3 kali sehari? Sah-sah saja, jangan lebih dari 3 kali tadi. Nasi jangan lebih dari 3 kali, nanti bisa berpenyakit. Jadi kalau saya makan nasi 3 kali sehari itu bagus. Bagus, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu mau 2 kali sehari, malam tidak usah makan. Itu akan lebih bagus. Nah itu yang wara'. Memperketat gitu ya. Ini sebagai contoh saja ini ya. Dalam syariat secara umumnya itu ada hukum boleh. Hukum boleh itu artinya kalau kamu lakukan itu kamu masih selamat. Belum terkena dosa besar kamu. Tidak ada dosa yang masuk di situ. Tapi ada hukum yang memperketat, ada hukum dietnya di syariat. Hukum dietnya itulah yang namanya hukum wara', hukum hati-hati. Fal jaiz, hukum yang membolehkan secara umum, yuqalu lahu hukmus syara'. Itu yang kemudian diistilahkan itulah hukum syara', hukum syariat. Wal afdal al ahwat, sedangkan hukum yang lebih utama dan lebih hati-hati, hukum yang lebih ketat itu ya, yuqalu lahu hukmul wara'. Itulah yang disebut hukmul wara'. Fahuma, maka syara' dan wara' itu ma'atamayyuzihima, di samping disertai atau bersamaan dengan perbedaan tingkatannya antara syara' dengan wara' itu, tetapi mereka keduanya itu adalah wahidun fil asal. Sumbernya adalah satu. Sumbernya adalah syariat. Sama-sama syariat. Fafham dalika rasyidan, fahami penjelasanku ini dengan baik-baik, kata Imam Ghazali. Jadi tidak bertentangan sesungguhnya antara syara' dengan wara', tapi justru syara' dan wara' itu menunjukkan tingkatan keutamaan di dalam hukum syariat. Fa'inggulta, jika engkau sekarang bertanya lagi, idza jazal bahthu wal istiqsa' an kulli syai'in fasada alaina ma na'khudhuhu fi hadzal zaman. Kalau sekarang apa-apa kita itu harus meneliti, harus mencari terlebih dahulu, harus meneliti terlebih dahulu. Setiap kita mau nerima sesuatu, kita harus meneliti. Setiap kita menerima sesuatu, kita harus melihat dulu ini dapatnya dari mana, datangnya dari mana. Kalau semua kita harus meneliti, fasada alaina ma na'khudhuhu fi hadzal zaman, maka semua yang kami terima di zaman ini adalah barang yang rusak. Kalau mau diteliti semua, akhirnya kita pasti akan menemui barang ini menjadi barang yang tidak halal lagi. Nah ini pertanyaannya, sekarang kan kita sudah tahu bahwa tingkatan syara' itu tingkatan awam, tingkatan wara' itu tingkatan orang berkedudukan. Nah kita tentunya kan kalau belajar minhaj, kita tidak mau tingkatan kita cuma tingkatan awam, kita tuh mau meningkatkan kualitas kita menjadi tingkatan wara'. Tapi ada problem. Kalau wara' itu yang dinamakan wara' itu segala sesuatu yang kita terima itu harus kita teliti. Nah di zaman ini bagaimana, kata Imam Ghazali. Zaman ini nih, zamannya Imam Ghazali loh ya, apalagi zaman kita sekarang ini.
Sekarang kalau saya mau jadi orang yang warok, bukan sekedar orang awam, saya mau jadi orang yang warok, mau jadi orang yang diet dalam beragama, terus bagaimana di zaman ini saya harus tanya setiap dapat hadiah, saya harus meneliti terlebih dahulu. Setiap saya dapat nafkah, dapat hasil dari kerja saya, harus saya tanya terlebih dahulu. Nah, saya tidak makan apa-apa, kata Imam Ghazali. Kalau kamu tanyakan seperti itu, terus kamu bilang, kalau saya harus nyari semuanya, harus meneliti semuanya, apa yang bisa saya makan di zaman ini? Nah, itu maksudnya itu ya. Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, wa ta'adzaril amru bimarrah ala sahibil wara'. Apakah hal seperti ini menjadi tidak mustahil bagi orang-orang yang mau menjalankan hukum wara' ini? Apa tidak mustahil? Karena zaman begitu rusak terus saya mau jadi wara'. Ya mustahil saya bisa jadi wara', gitu ya. Kalau kamu punya pertanyaan seperti itu, id la budda lahu min balagh yuballighuhu ila ta'ah, sebab di zaman ini kalau kita mau wara' pasti memerlukan sesuatu yang sampai puncaknya. Kita harus mencapai ketaatan sampai puncaknya baru bisa sampai wara'. Terus apa mungkin saya bisa jadi wara' di zaman ini? Nah, Imam Ghazali kemudian menjelaskan, fa'alam, ketahuilah, anna tariqal wara' syadidun. Memang saya tidak menutup mata, kata Imam Ghazali itu ya. Kamu tidak boleh menutup mata. Jalan wara' itu bukan jalan yang gampang, jalan yang sulit. Kalau antara jalan awam dan jalan wara', kamu sekarang punya niat mau meningkatkan kualitas kamu dari orang awam menjadi orang yang wara'. Kata Imam Ghazali, ketahuilah sesungguhnya jalan wara' itu memang tidak gampang, jalan yang sulit. Nah, kalau kamu tidak mau kena yang susah-susah, jadi orang awam saja, gitu ya. Kalau mau jadi wara', itu memang jalan yang sulit, kata Imam Ghazali. Wa anna man qasada sulukahu, dan orang-orang yang mau menempuh jalan wara' ini, yang sulit ini, fasyartuhu, syaratnya bagi dia adalah ayyuwattin nafsahu wa qalbahu ala ihtimalis syiddah. Orang yang mau menempuh jalan wara' ini, syaratnya adalah dia harus merelakan dirinya berdiam, merelakan jiwa dan hatinya singgah berdiam dalam kondisi dia harus mampu memikul segala sesuatu yang berat. Kalau kamu mau menempuh jalan wara', syaratnya kamu harus siap mengalami sesuatu yang susah. Sama seperti orang badannya gemuk, mau jadi kurus. Saya mau kurus, gimana caranya mau kurus? Betul, kamu mau kurus. Iya, saya mau punya badan yang ideal umpamanya. Kalau kamu tidak mau punya badan yang ideal, sama seperti kebanyakan orang. Umumnya orang semua kan badannya tidak ada yang ideal kan, badannya. Nah, kalau kamu mau jadi orang umum, ya sudah, tidak usah pakai aturan, makan aja yang penting halal. Makan aja, pagi makan, siang makan, bakso lewat, makan bakso, gado-gado lewat, makan gado-gado, selesai. Loh, enggak, saya enggak mau badan saya kayak kebanyakan orang. Saya mau punya badan yang atletis gitu ya, yang badannya yang ideal supaya saya kelihatan kuat. Nah, berarti kamu mau lebih dari orang kebanyakan kan? Ya. Siap-siap kamu susah, sulit. Gimana? Kalau makan harus dihitung kalorinya. Wah, pusing saya. Makan pakai dihitung kalorinya. Loh, kalau enggak mau pusing, jadi orang biasa aja. Kalau kamu mau sesuatu yang lebih, effort kamu harus lebih daripada orang. Nah, sama seperti itu. Kamu sekarang mau jadi orang biasa, orang awam, atau mau orang yang wara'? Oh enggak, saya mau jadi orang wara'. Saya setelah baca penjelasan ini karena wara' itu lebih utama dan lebih hati-hati,
saya mau jadi orang wara'. Nah, kalau kamu mau jadi orang wara', syaratnya kata Imam Ghazali, kamu harus letakkan dulu di hati, tidak enak jadi orang wara' itu. Jadi orang wara' nggak enak. Kamu harus merasakan beban. Nah, kamu harus menanggung beban. Harus mampu menanggung beban. Kalau ada orang mau badannya atletis, baru dikurangi makannya sedikit, wah masa makan saya dikurangi? Ya enggak usah jadi atletis kamu. Suruh olahraga, wah males saya capek, jadi orang biasa saja, enggak usah pakai olahraga. Nah, sama seperti itu juga di dalam diet rohani, itu diet jasmani kan, ini diet rohani. Wara' ini diet rohani. Kamu harus mampu menanggung itu. Wa illa, atau kalau kamu tidak mau menanggung, fala yatimmu lahu dzalik, tidak mungkin orang itu bisa mencapai rohani yang atletis tadi itu, yang wara' itu ya. Tidak mungkin orang itu bisa diet rohani. Nah, walihadzal makna, sesuai dengan senada dengan makna yang aku jelaskan ini, saral katsir min ahlil wara' wasabiquna, maka itulah yang menyebabkan orang-orang yang punya sifat wara', para pendahulu yang soleh, ila jabali Lubnan wa ghairihi. Inilah senada dengan penjelasan yang saya jelaskan ini, kata Imam Ghazali, yang menjelaskan mengapa orang-orang wara' dan orang-orang soleh di masa lalu itu, kok mereka itu pergi ke gunung-gunung, di gunung Lubnan atau ke gunung-gunung lainnya. Seperti orang-orang Hadramut, itu hidupnya juga di gunung-gunung. Banyak di antara mereka yang tinggal di ceruk-ceruk itu, di gua-gua itu, naik ke gunung, memisahkan diri mereka dari orang. Inilah penyebabnya. Apa? Kenapa kok mereka sampai ke gunung? Faktasaru ala aklil hashish wa thamarat tafihah. Mereka itu pergi ke gunung memisahkan dirinya dari orang. Menyukupkan diri mereka sehari-harinya cuma makan rerumputan, sayur-sayuran itu ya, rerumputan, dan makan buah-buahan yang biasa-biasa, itu bukan buah yang istimewa, buah yang cenderung kurang enak gitu ya, supaya nafsu mereka itu tidak merasakan kenikmatan duniawi. Nah, itu yang menjadikan mereka itu sampai pergi ke gunung-gunung. Kenapa? Karena mereka mau menempuh jalan wara' ini. Jadi kita kalau dengar, sebelum kita membaca ini, kita mendengarkan, kenapa ya orang-orang itu kok sampai menyiksa diri, makan enak kok milih makan yang tidak enak. Tujuan mereka itu mau mencapai derajat wara' ini. Pilih makan yang tidak enak. Kenapa? Sebab makan enak itu menjadikan nafsu kita berkelit, kemudian nanti minta tambah. Lebih baik saya makan itu buat nyambung hidup. Caranya makannya tidak usah yang enak-enak, sampai makannya rerumputan mereka ini ya. Wa thamarat tafiha la syubha fiha bihal. Dan yang lebih utama bukan cuma itu. Makan rumput sama buah-buahan yang ada di gunung itu tidak ada yang punya. Yang punya Allah Subhanahu wa ta'ala mutlak. Jadi tidak ada syubhat di dalamnya. Nah, saya metik buah, tidak ada yang punya kok. Di gunung sana, tidak ada syubhat. Tidak ada syubhat. Nah, ini yang menyebabkan mereka sampai mengasingkan diri. Faman samat himmatuhu ila naili manzilatil wara' al-a'la fa'alaihi ayyahtamila syada'ida wa yasira 'alaiha. Siapa yang semangatnya itu menjadi mulia, menjadi tinggi, samat itu tinggi, semangatnya tinggi untuk mencapai kedudukan wara' yang tinggi itu. Siapa yang semangatnya biasa-biasa saja, ya dia ketika membaca ini, wah
sampai mengasingkan diri gunung. Wah, tidak mungkin saya ini. Itu semangatnya biasa-biasa saja ini ya. Tapi ini lihat ini, orang-orang ini semangatnya begitu tinggi sampai mereka mengasingkan diri di gunung ini ya. Karena semangatnya luar biasa. Kita akan sering lihat ada orang karena semangatnya mau punya tubuh yang atletis itu sampai kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Olahraganya itu sampai bebannya yang tidak masuk akal. Tapi bisa enggak? Bisa mereka. Karena semangat yang tinggi. Makanya ada istilah himmatur rijal tahdumul jibal. Semangatnya orang-orang besar itu bisa menghancurkan gunung. Orang kalau semangatnya kuat, gunung bisa dihancurkan. Tapi kalau semangat tidak ada semangat, biting tidak bisa dia putus, lidi itu tidak bisa dia putus karena tidak ada semangatnya. Ada lidi satu, tidak ada semangatnya dia. Mau buka mau buka black itu, tidak bisa, tidak ada semangatnya. Tapi kalau orang punya semangat, dia tidak pantang menyerah, dia akan berusaha mati-matian itu ya. Nah, kita punya semangat atau tidak? Kalau kita dengar penjelasan ini tidak ada semangatnya, ya sudah, ini tidak ada artinya semua ini ya. Kalau kita tidak punya semangat mencapai sikap wara' yang mulia, penjelasan ini tidak ada artinya sama sekali. Ini mimpi, ini khayal nih, penjelasan seperti ini. Saya tidak mau hidup seperti ini. Tapi kalau kita punya semangat, kita pasti sekarang ini otak kita sedang berpikir, loh, ini harus ke gunung. Nah saya tidak bisa kalau ke gunung saya. Punya anak, punya istri, masa saya harus ke gunung. Nah ini kan penjelasannya belum selesai. Imam Ghazali baru menjelaskan, ada orang yang mau mencapai sikap wara' itu sampai se-ekstrim itu. Harus pergi ke gunung, makan rumput sama buah-buahan yang tidak ada artinya. Karena semangatnya yang terlalu tinggi itu sampai seperti itu. Fa'alaihi ayahtamila syada'ida wa yasira 'alaiha. Siapa yang punya semangat yang tinggi, maka dia hendaklah siap membebani dirinya untuk sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, menerima sesuatu yang berat dan sesuatu yang sulit dan menjadi mereka. Siapa yang punya semangat seperti semangat mereka? Ya pergi sana ke gunung, itu lebih baik kata Imam Ghazali. Itu lebih baik. Tapi kan tidak semua orang punya semangat seperti orang-orang itu. Contohnya siapa? Ya contohnya kita ini, masa suruh ke gunung. Kita baru baca ke gunung, pikiran kita sudah macam-macam. Nanti kerjaan yang lanjutkan siapa? Istri saya sama siapa? Anak saya sama siapa? Nanti kalau ini bagaimana? Kalau ini bagaimana? Ya sudah. Berarti semangat kita tidak seperti mereka. Jadi kita termasuk apa? Wa amma in agama bainan nas. Siapa yang tidak bisa kalau suruh ke gunung saya? Macam-macam, tanggung jawab saya ini banyak. Jadi bagaimana? Saya harus hidup di tengah-tengah orang. Di tengah kota saya atau di desa, pokoknya sekitar saya harus ada orang. Ada istri saya, ada anak saya, masa saya suruh ke gunung? Tidak bisa. Kalau kamu hidup di tengah-tengah manusia, wa akala mimma yatadawalunahu fi aidihim, dan kamu makan makanan, kamu harus makan makanan yang dimakan oleh manusia pada kebanyakannya, yatadawaluna bainahum, makanan yang diedarkan di antara manusia yang ada di sekitar kamu. Nah, bagaimana mau mencapai wara' yang sempurna? Kamu tidak bisa ke gunung, kamu hidup di tengah-tengah manusia. Saya ingin mencapai sikap wara' yang sempurna, yang puncak. Bagaimana caranya? Falyakun indahu bimanzilatil maitah. Kalau kamu mau mencapai sikap wara' yang sempurna ini ya, yang puncaknya wara',
maka anggaplah semua materi yang ada di depanmu itu hukumnya seperti hukumnya bangkai. Bangkai itu hukumnya apa dimakan? Halal atau haram? Haram. Jadi kamu anggap semua makanan yang ada di depanmu itu hukumnya sama seperti hukum bangkai. Terus bagaimana? La yakdumu 'alaiha illa 'inda darurah. Karena itu hukumnya hukum bangkai, maka aku tidak akan maju mencicipinya kecuali darurat. Ini hukumnya bangkai kok. Ini kalau kita mau mencapai sikap warok yang sempurna loh ya. Jadi maksudnya apa? Saya tidak makan kecuali nyambung hidup darurat. Kenapa? Kalau saya makan berlebihan haram. Orang darurat itu kan cuma nyambung hidup. Umpamanya kita di tengah-tengah gurun Sahara. Tidak ada makanan kecuali bangkai. Hukumnya haram. Kalau saya tidak makan, saya mati. Saya membiarkan diri saya mati juga haram. Jadi bagaimana? Bangkai itu menjadi halal bagi kamu sepanjang untuk nyambung hidup. Kalau 3 suap itu bagi kamu sudah cukup untuk menyambung hidup, suapan yang keempat menjadi haram buat kamu. Beda-beda setiap orang. Oh, kalau saya nyambung hidupnya 7 suap, berarti suapan yang ke-8 buat kamu sudah haram. Kamu anggap semua makanan ini hukumnya bangkai. Wah, ini kalau mau mujahadah seperti ini ya. Kalau mau mujahadah ini ya. Kata Imam Ghazali. Tsumma la yatanawalu minha illa miqdara ma yuballighuhu ila ta'ah. Dan kamu tidak mencicipi makanan tadi kecuali kadarnya yang bisa menopang kamu untuk beramal taat. Kalau saya makannya terlalu sedikit, suruh sholat tidak bisa saya, bangun jatuh saya nanti. Itu sebabnya banyak di antara ulama-ulama yang kita lihat wajahnya pucat pasi. Karena makannya sedikit, untuk nyambung hidup ini ya, dan tidurnya sedikit. Ada di antara mereka yang sholat, di tengah-tengah sholat sampai jatuh karena kelaparan, padahal di sekitarnya itu banyak makanan. Mereka mau makan boleh, bisa. Sebetulnya tidak berdosa, itu makanan halal, tapi mereka mengharamkan bagi dirinya makanan itu, bagi dirinya loh ya, bukan orang lain, bagi dirinya, sebab mereka mau menjaga warok. Seperti dulu ada seorang ulama, Syekh Abdul Karim Al-Malahi namanya. Dikatakan orang di zaman akhir itu tidak ada yang selamat dari barang syubhat. Di zaman akhir nanti tidak ada orang yang selamat dari barang syubhat. Karena kalau dia selamat dari barang syubhat, ain, zat barang syubhat itu, minimal dia terkena debunya syubhat. Debunya syubhat itu masuk ke dalam dirinya. Tapi dikatakan Syekh Abdul Karim Al-Malahi ini, orang zaman akhir yang selamat, sampai debunya syubhat dia selamat. Kok bisa selamat? Ya, sebab dia tidak makan kecuali untuk nyambung hidup. Caranya seperti itu biar selamat. Kalau kita makannya hanya untuk nyambung hidup, yang haram ada bisa jadi halal. Yang haram, kalau untuk nyambung hidup hukumnya jadi apa? Jadi halal. Karena saya makan hanya untuk menopang amal taat saya, nyambung hidup saja. Semua sudah haram, tapi saya ini makan batas darurat. Makan batas darurat itu hukumnya jadi halal walaupun yang dimakan haram. Walaupun yang dimakan haram. Nah, kita anggap apalagi zaman akhir ini semua makanan itu syubhat semuanya.
terkena debunya syubhat. Kalau kita mau selamat, ya kita harus punya sikap wara'. Sikap wara' yang paling puncak itu hidup seperti ini. Jadi tidak ada lagi makan bakso, gado-gado dan lain-lainnya itu ya. Makannya ya betul-betul nyambung hidup. Orang yang punya restoran marah ini kalau dengar pengajian ini restoran saya jadi tidak laku ini gara-gara Imam Ghazali ini. Memang seperti itu. Orang sekarang buka makanan itu pasti laku. Coba buka makanan online. Yang beli banyak. Kenapa? Karena tidak ada orang punya sikap warok semuanya. Makan semua, paling senang makan. Paling enak makan. Iklan paling banyak terjual ya iklan makan. Jualan paling cepat laku jualan makan. Paling cepat laku itu jualan makan. Sebab orang semua ini masuk ke perutnya zaman sekarang ini. Masuk ke dalam perut. Nah, kalau kamu mau mencapai wara' yang sempurna, ya lakukan semuanya seperti itu. Fayakun lahu udhrun fi dzalik. Maka makan yang sedikit itu menjadi uzur bagi dia, darurat gitu ya. Wala yadurruhu in kana fi aslihi syubhatun. Kalau umpamanya makanan yang dia makan itu kemasukan barang syubhat, maka menjadi tidak berbahaya bagi dirinya sebab makannya itu makan uzur gitu ya, makan darurat gitu. Fa innallaha ta'ala aula bil udri. Allah Subhanahu wa taala itulah zat yang lebih pantas menerima uzur. Dosa saja dimaafkan kok apalagi uzur. Apalagi sesuatu yang darurat. Jangankan sesuatu yang darurat, dosa saja bisa dimaafkan oleh Allah. Apalagi orang yang makan karena darurat. Pasti kalau kemasukan sesuatu itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihadza qala Al-Hasanul Basri rahimahullah. Itulah mengapa Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, itu makna ucapannya, fasadas suq fa'alaikum bil qut. Pasar telah rusak. Maksudnya pasar telah rusak, barang ini semua sudah kecampuran syubhat. Fa'alaikum bil qut. Maka hendaklah kalian ini tidak mengkonsumsi sesuatu kecuali untuk nyambung hidup saja. Bil qut. Qut itu artinya yang untuk nyambung hidup. Nah, nanti kalian akan selamat dari barang yang rusak. Walaqad balagani an Wuhaibin ibnil Waradi rahimahullahu annahu, diriwayatkan kepadaku kata Imam Ghazali bahwa Wuhaib ibnil Warad, semoga Allah merahmatinya juga merahmati Imam Al-Ghazali, dia mengatakan, disampaikan bahwa beliau yujawwi' nafsahu yauman wa yaumain wa thalatha. Kebiasaan Wuhaib ini membiarkan perutnya itu lapar 1 atau 2 hari atau 3 hari. Dibiarkan perutnya ini kelaparan 1, 2 hari atau 3 hari. Manusia tidak makan 3 hari itu masih bisa hidup. 1 hari, 2 hari, 3 hari perutnya dalam keadaan lapar. Tsumma ya'khudhu raghifan. Kemudian setelah dia dalam puncak lapar itu, dia mengambil serpihan roti kering gitu ya. Raghifan itu roti kering. Raghif itu roti yang kalau kita ambil itu bisa moprol gitu ya, rontok gitu. Itu roti raghif gitu ya, roti yang kering. Dia ambil roti itu. Diambil roti itu, jadi makannya roti itu gitu loh. Padahal roti kering itu kita masukkan ke mulut, habis dengan air liur kita, belum sampai ditelan sudah habis itu roti kering itu ya. Dari tipis-tipis rotinya itu tipis gitu ya roti kering itu. Nah, dia makannya itu, padahal ini dalam kondisi lapar yang luar biasa ini ya, makan roti itu. Dan dia ketika makan roti itu sambil mengucap, Allahumma, wahai Allah, innaka ta'lamu, sesungguhnya engkau mengetahui, anni la agwa 'alal ibadah, aku tidak mampu lagi melakukan ibadah, wa akhsyad dha'fa, dan aku takut
badanku ini kondisinya jadi lemah kalau tidak kemasukan apa-apa. Kalau tidak makan ini aku tidak bisa ibadah ini nanti aku. Kondisi badanku sangat lemah. Wa illa lam akulhu. Kalau bukan karena aku tidak bisa beribadah, aku tidak mungkin makan ini ya Allah. Saya biarkan badan saya ini lapar terus. Tapi badan saya ini perlu makan. Kalau saya tidak makan, saya nanti tidak bisa beribadah kepadamu ya Allah. Jadi saya makan ini betul-betul untuk nyambung ibadah ya Allah. Kalau saya bisa ibadah tanpa makan, saya akan tinggalkan makan itu. Padahal ini sudah lapar 3 hari, makannya cuma roti kering. Ini kita sudah lagi Ramadan ini ya. Ramadan itu termasuk latihan warok. Nah caranya gimana? Buka puasanya jangan balas dendam. Sahurnya jangan balas dendam. Itu namanya kita mau melatih warok di bulan Ramadan ini supaya kita bisa mencapai derajat takwa. Kalau puasanya setengah hari, puasa 1 hari, kemudian bukanya makan buat 10 hari, namanya tidak puasa itu. Nah ini loh, lihat ini dia bisa melaparkan perutnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, makannya cuma roti kering itu. Dan dia berdoa seperti itu, kalau saya bisa ibadah ya Allah tanpa makan, saya tidak mungkin makan ya Allah. Jadi saya makan ini untuk nyambung ibadah. Allahumma, wahai Allah, in kana fihi syai'un min khabathin, kalau yang aku makan ini di dalamnya terdapat sesuatu yang keji, sesuatu yang enggak baik, au haramin, atau sesuatu yang haram. Padahal ini sudah darurat ini makannya. Fala tu'akhidni bih, jangan kau hukum aku ya Allah kalau sesuatu yang haram ada di dalam makanan ini. Padahal kalaupun ada yang haram jadi halal buat dia. Karena dia makannya itu makan nyambung hidup. Nah, bagaimana dengan kita? Makannya sudah lebih-lebih, tidak pakai diteliti dulu makanannya. Kadang-kadang ada yang haram kita makan tetap. Kadang-kadang kita tahu ini makannya tidak jelas punyanya siapa, yang penting makan dulu lah. Atau kadang-kadang bagian saya cuma sampai sini, ini bagiannya orang itu, saya makan juga bagian itu. Nah ini kita baca kitab seperti ini kan kita bisa tahu posisi kita di mana. Jangan berasa diri kita ini sudah wali min auliyaillah. Misi jauh, kita ini masih jauh. Orang zaman sekarang karena jarang baca kitabnya Imam Ghazali, menguasai dalil, baru hafal Quran, hafal hadis, beberapa hadis, berasa dirinya sudah wali min auliyaillah. Padahal sikap waroknya ini tidak ada sama sekali. Ini loh, wali itu seperti ini. Ini wali, punya sikap warok. Thumma, setelah dia membaca doa itu, thumma yabullur raghif fil ma' wa ya'kuluhu, lalu dia membasahi roti kering tadi dengan air, baru dia makan. Kenapa kok dibasahi air? Supaya padat di perutnya. Kalau roti kering aja dimakan hilang di perut, tidak ada rasanya nanti. Supaya mengenyangkan perutnya dengan bahan yang sedikit tadi. Allah, subhanallah ini ya. Kemana kita, kemana dia ini. Nah, gultu, kata Imam Ghazali, ini kesimpulannya Imam Ghazali. Fahadhanit tariqan, 2 jalan ini yang saya ceritakan di atas, yaitu pergi ke gunung tadi, makan rumput, sama hidup di tengah-tengah orang, tapi makannya betul-betul darurat, betul-betul darurat. 2 jalan ini, littabagatil ulia. Jangan takut, kata Imam Ghazali. Ini 2 jalan yang saya sebut ini buat orang-orang yang waroknya sudah level tinggi, sudah expert ini ya, sudah level tinggi ini. Jadi kamu tidak usah keder dulu, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali itu seperti itu kalau menjelaskan. Ini buat level tinggi, kata Imam Ghazali. Min ahlil warok, dari kalangan orang-orang yang sudah mencapai sikap warok. Fima na'lamuhu, dari apa yang kami ketahui, kata Imam Ghazali. Wa amma man dunahum, sedangkan orang-orang yang levelnya di bawah orang-orang seperti ini,
falahum ihtiyat wa bahthun ala miqdar. Jadi Imam Ghazali ini takut setelah membeli dua contoh ini kemudian kita jadi lemes gitu ya. Waduh, kayaknya ini warok ini susah banget. Wah, saya jadi orang awam sajalah. Karena diberi contoh yang levelnya terlalu tinggi. Tapi Imam Ghazali mengatakan ini memang buat level tinggi. Sedangkan orang-orang yang di bawah mereka, yang belum bisa jadi seperti mereka, bisa juga mereka itu berhati-hati, memiliki sikap warok dan meneliti makanannya. Minimal kamu tidak usah lapar-lapar lah. Kalau dapat makan, jangan makan dulu kecuali kamu teliti. Itu sudah merupakan sikap warok. Loh, saya tidak kuat saya kalau sampai 3 hari, 4 hari tidak makan. Saya mau setiap hari makan 3 kali. Ya sudah, kamu mau makan 3 kali. Ya, setiap makan diteliti, ini makannya dari mana. Cari nafkahnya yang baik. Kamu berhati-hati dalam mencari nafkah, walaupun kena debunya syubhat. Tapi zaman segini masih ada orang yang hati-hati, tidak mau kena riba. Jangan, kalau begitu riba, saya tidak mau. Itu sudah termasuk bagian dari warok, kata Imam Ghazali. Mau makan, tanya dulu. Ada makanan di rumah, tidak langsung dimakan, tanya dulu. Ini punya siapa makan ini? Tidak langsung setiap ada makanan, makan. Tahu-tahu itu punyanya tetangga, paketnya salah kirim, kita makan. Padahal itu punyanya tetangga, tidak pakai tanya kita makan. Karena kita tidak punya sikap warok, tanya dulu. Ini makanannya siapa? Oh, enggak tahu. Kamu enggak tahu ini punya siapa? Enggak tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu ibu, Pak. Enggak mungkin saya makan. Saya tunggu istri saya dulu. Ini sudah sikap warok, sikap hati-hati. Tidak asal makan. Itu kamu sudah punya sikap warok, kata Imam Ghazali. Ala miqdar, sesuai dengan kemampuan kamu. Walahum aidzan nasibun minal warok. Kalau kamu mau mengamalkan sikap warok ini sesuai dengan kemampuan kamu, ya kamu akan dapat bagian dari sifat warok ini. Walaupun warok kamu levelnya masih sangat rendah. Tapi tetap kamu dapat bagian dari sikap warok. Jadi kalau tidak bisa dapat semuanya, minimal sedikit kamu dapat. Jangan sama sekali tidak ada waroknya di dalam hidup. Ala miqdar, sesuai dengan batas kemampuan kamu. Nah, kemudian dia mengatakan wa bi qadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Lihat ini kata-kata luar biasa ini ya. Wa bi qadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Sesuai kadar kesulitan yang kita jalani, kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Semakin besar cita-citamu, semakin sulit jalan yang kamu tempuh. Jadi kita kalau mau tahu, cita-cita saya ini cita-cita anak TK atau cita-citanya profesor, lihat kehidupan kamu. Kamu menempuh kesulitan di dalam bergelut dengan hidup kamu atau tidak? Kamu merasakan pahitnya bermujahadah enggak? Kalau kamu rasakan pahitnya bermujahadah, itu berarti kamu orang yang cita-citanya tinggi. Tapi kalau hidup kamu santai seperti di pantai, ketawa terus, ada orang ke kanan, kamu ke kanan, orang ke kiri, kamu ke kiri, santai, tidak pernah mikir. Kemudian datang makanan apa, kamu makan, tidak pernah mikir. Nah, ini berarti cita-cita kamu ini cetek, pendek cita-cita kamu ini ya. Nah, ada orang yang penting saya selamat lah. Ada orang enggak, saya mau kedudukan, mau pangkat. Kalau kamu mau pangkat, ya kamu harus punya perjuangan. Tapi kalau kamu mau hidup santai, enggak ada pangkat yang kamu raih, ya sudah hidup kayak kebanyakan manusia itu ya. Nah, wallahu ta'ala la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik, wa huwa alimun bima yaf'alun, dan Allah Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh hambanya. Nah, nanti di pertemuan yang akan datang insyaallah sehat walafiat
kita akan membahas bagian yang halal. Ini kan yang baru kita bahas adalah sikap warok, berhati-hati yang pertama yaitu dari barang yang haram dan syubhat. Nanti berhati-hati dari berlebih-lebihan menggunakan barang yang halal, berlebih-lebihan. Ini insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.